dari Hidayat. Bullshit man. Hey me, come to my content, my video. Selamat datang di konten ini. Dan di video kali ini gue bakalan cerita horor lagi. Ini mungkin buat yang ketiga cerita horor gue. Dan di sini gue bakal cerita tentang rumah sakit lagi. Dan langsung aja ceritanya. Kalau kebetulan kalian melintas di jalan Kabayan, kalian akan melintas sebuah gedung yang terbengkalai di sana. Sudah bukan rahasia umum kalau gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit yang sekarang tidak diperbolehkan beroperasi lagi. Temboknya sangat usang, bahkan sebagian sudah mengelupas semennya. Kaca jendelanya buram dan berdebu juga. Di bagian depan terlihat jelas ada 2 jendela yang bingkainya copot. Menurut cerita warga sekitar, setiap malam Jumat sering terlihat seorang wanita berpakaian medis berdiri di jendela itu sambil menatap jalanan yang lenggang. Di bagian gerbangnya ada banyak coretan menggunakan cat pilok yang tidak senonoh. Di halaman rumah sakit, rumput liar tumbuh dengan subur sampai menjalar masuk ke dalam pos security. Ada 2 buah kursi roda di depan pintu rumah sakit. Tidak ada yang berani memindahkan atau mencuri kursi tersebut. Katanya kedua kursi itu milik penunggu rumah sakit. Tidak jarang ada orang yang bisa melihat kursi itu berjalan sendiri di depan gerbang. Di lobi utama juga ada meja resepsionis, kursi tamu, beberapa poster kampanye, gerakan hidup sehat, dan sebuah televisi yang penuh dengan debu. Tidak jauh dari lobi utama ada barisan kursi tepat menunggu panggilan untuk mengambil obat. Di depan barisan kursi ada loket kasir yang juga loket pengambilan obat. Sekitar 10 langkah dari tempat pengambilan obat, di koridor sebelah kanan terdapat beberapa ruangan khusus untuk para dokter. Papan nama dokter masih terpasang di sana setiap pintu ruangan itu. Dari mulai dokter umum sampai dokter spesialis bedah ada di situ. Rumah sakit itu seperti ditutup begitu saja tanpa dibereskan terlebih dahulu. Di ruang rawat inap, ranjang pasien masih tertata rapi walaupun penuh debu. Kantung infus bergelantungan di setiap ranjang. Cairan dalam kantung itu sudah tidak ada, mungkin menetes terbuang begitu saja di dalam lemari. Alat-alat kesehatan masih terbungkus begitu rapi. Dan juga begitu juga ruangan operasi, alat-alatnya masih lengkap. Kalau begitu, masih ada aja seorang yang datang mendatangi rumah sakit tersebut dengan harapan bisa bertemu dengan dokter Arwani. Seperti malam ini, di saat semua orang sudah terlelap tidur, Tono, seorang penderita spesialis B, berjalan terhuyung-huyung di papah istrinya masuk ke halaman rumah sakit. "Mas, kamu yakin mau melakukan ini?" tanya Liana. Ia mengenakan masker, jaket kulit, dan sarung tangan agar tidak tertular oleh penyakit suaminya itu. "Gak ada cara lain lagi. Aku masih mau hidup." Wajah Tono yang pucat, keringat dingin. Mereka masuk ke dalam rumah sakit melalui pintu utama yang tidak pernah dikunci, lalu mencari ruang rawat inap. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan ruangan itu. Liana membersihkan debu yang memenuhi permukaan ranjang pasien. Ia lalu membantu suaminya agar bisa berbaring di atas ranjang. "Kayaknya rumah sakit ini udah lama terbengkalai ya." Liana mengerahkan cahaya senter ke sembarang arah untuk memeriksa sekelilingnya. Banyak serang laba-laba menjuntai di sudut ruangan. Langit-langitnya sebagian sudah bolong. "Iya, karena angker, nggak ada yang berani kesini," timpal suaminya. Liana mengangguk-ngangguk. "Mas, gimana cara kita memanggil dokter Arwani?" "Kata orang sih nanti datang sendiri dari arah kamar mayat." Tono menunjuk keluar jendela. "Oh, begitu." Liana lalu menyelimuti tubuh suaminya. Sayangnya sampai larut malam, dokter Arwani tidak juga muncul. Liana tertidur di tepi ranjang suaminya, sementara Tono masih terjaga. Ia yakin dokter gaib
itu pasti akan datang mengobati penyakitnya. Dok, Dokter Arwani, dok, tolong aku, dok. Sambil mengerahkan senter keluar jendela, ia memanggil Dokter Arwani, berharap dokter itu muncul. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah seperti mendekat. Wajah Tono menyeringai kebahagiaan. Ia buru-buru membangunkan istrinya. Langkah itu semakin mendekat, tapi yang terdengar bukan hanya satu orang. Seperti suara langkah segerombolan orang, langkah mereka tergesa. Segerombolan orang berpakaian medis berdiri di mulut pintu. Wajah mereka pucat. Tono tidak tahu siapa di antara mereka yang bernama Dokter Arwani. Ada yang dapat saya bantu? Tanpa Tono dan Liana sadari, Dokter Arwani berdiri di belakang mereka. Tolong sembuhkan saya, dok. Dokter Arwani tersenyum. Ia menyentuh lengan Tono. Penyakitmu sudah parah. Mari ikut saya. Kamu harus dirawat di ruangan khusus. Baik, dok. Tono memperlahan turun di ranjangnya, dibantu oleh istrinya. Dokter Arwani menuntun mereka masuk ke kamar mayat. Gerombolan orang berpakaian medis mengikuti dari belakang. Mereka juga ikut masuk ke kamar mayat. Setelah itu semuanya masuk. Pintu seketika tertutup sendiri dan sangat keras seperti dibanting. Waktu rumah sakit masih beroperasi, ada seorang pasien kanker paru stadium 4 yang dirawat di rumah sakit itu. Tidak ada lagi harapan baginya untuk sembuh. Dia bahkan sudah meminta diberikan kain kafan pada keluarganya. Namun tak disangka-sangka pada suatu malam seorang dokter mendatanginya. Dokter itu muncul dari arah kamar mayat. Ia memeriksa si pasien kanker dengan sangat ramah. Ajaib. Besoknya pasien dinyatakan sembuh total. Dan si pasien itu berterima kasih karena saya disembuhkan. Oke, buat kalian yang suka cerita ini karyanya cerita part pertama. Nanti part 2 gue akan bikin lagi. Semoga kalian senang. Terima kasih. See you next video. Bye.